terkecil. Berarti harusnya pada tabel pertama itu rasio terkecilnya itu posisi terkecil berarti baris berapa, Mbak Hanifah? Itu Bu, untuk kolom kuncinya kan ngambil yang negatif 1.500.000. Kemudian baris kuncinya itu pakai yang 40, rasio yang Siapa 40. Mbak Hanifah lagi? Uh-uh. Itu Bu, jadinya yang Tadi harusnya baris kunci ambil apa? Rasio positif terkecil. terkecil. Berarti harusnya di B1-nya yang jadi baris kunci ya. Coba diperbaiki di situ. Nah, ini udah no. Ini ngirim lagi nih. Iya Bu, tadi ternyata pas di copy Tapi yang rumusnya bawahnya masih ada yang keliru itu. yang Masih ada bawahnya. yang tapi iterasi keduanya itu masih keliru. Bentar Bu. Hasilnya benar tapi prosesnya ada yang keliru.
Ya, Mbak Nifa udah ngirim lagi ya. Coba Puin lihat. Oke, coba kita tampilkan ya. Nah, kalian sebenarnya juga bisa menggunakan Excel kalau untuk perhitungan manual ya, atau nanti ada program ini apa namanya software yang akan membantu. Bentar, download WhatsApp-nya masih proses. Hmm. Sama Mbak Anifa. Bedanya apa Mbak Anifa dengan yang tadi? Itu Bu, ternyata yang uh, barisnya S1 itu yang B0 itu B2, B1, B1-nya itu ternyata salah narik rumusnya Bu. Ini sama ya seperti tadi ya. Yang kedua itu ya. Beda yang di B1-nya Bu. Beda yang di B1-nya. Baik. Masih salah ya Bu? Nah, ditampilkan ya. Coba kita cermati bersama-sama ya. Nah, tadi kan Puin sudah bilang, salahnya tadi di apa tadi? Yang gambar kedua tadi sudah benar, tapi kesalahannya di apa tadi? Di yang bawah Bu. Yang bawah. Iya. Uh, ya. Nah, perhatikan di sini. Ya, tadi Puin juga sebenarnya nulisnya. Hmm. Nih ya. Nah, ketika menuliskannya, ini kan begini. Sama ya. Nah, fungsi tujuannya Z sama dengan 1005 ini nanti apa? Jutaan ya? 1.500 atau 1.500 ini? 1.500.000. Yang benar 1.500.000. Ini di korupsi karo. Nah, ini 1.500.000 X1 dikurangi 1 juta X2 dikurangi X1. Ya, ini pertama kita bentuk seperti ini dulu. Ini fungsi kanoniknya atau dia sebagai bentuk kanonik atau bentuk dasarnya. Selanjutnya, nah dituliskan di sini satu negatif 1.500.000, negatif 1 juta. Nah, kemudian pertama kita pilih elemen. Kalau kayak gini, kalian ini enggak uh, kelihatan nggak saya merah-merahi gitu, kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Nggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Nggak jalan PPT-nya ya? Tidak Bu. Oh, kelihatan? Oke, ini Ngoten. ya. Nah, negatif terbesar ini sebagai kolom kuncinya. Makanya kita ambil rasionya RHS dibagi dari kolom kunci. Sehingga ini
Punten. 60 ini dibagi 3, ini ketemunya 20. Oke. 40 dibagi 1 ketemunya 40. Perhatikan di rasio Nggak di jalan sini. PPT-nya, Bu. Mohon Untuk maaf. menemukan, oh, katanya jalan. Sebentar. Itu Bu salah rumus saya Bu. Maksudnya masukin angkanya, keliru Bu. Apa? Salah rumus. Punya saya salah masukin angkanya itu. Harusnya kan itu ya Bu, 2 ya Bu. Terus saya 1. Kesalahan soal. Saya mau stop share lagi. Oke, ini aja. Dah. Oke, kelihatan ya sekarang ya. Yang salah soalnya apa? Ini toh. Ini 3, 2, 1, 2. Oke, 3. Nah, ini berapa ini? Harusnya X2-nya? Koefisiennya berapa? 2 ya? 2 atau 20. 1? 2. Iya. Nah, salah di situ ya. Ini 2. Kemudian ini 1. Nah, terus kemudian nih saya ini kan harusnya 2 ya. Terus selanjutnya di sini ini merupakan kolom kunci. Nah, kolom terusnya kita dapatkan rasionya. Ya. Nah, dari rasio ini kita ambil positif terkecil. Berarti dia di baris yang mana? Positif terkecil? B2. Di positif terkecil mana? Di B1. B1 ini ya. 1. Iya, di sini bukan B2-nya ini ya, Mbak. Nah, di sini. Gitu. Maka ini menjadi elemen pivotnya. Jadi harus 1. Sehingga kalau jadi 1, dia B1-nya, nah dia apa namanya? Dia menggunakan operasi perkalian. Ya. Dia biar jadi 1 dikali 1/3 B1 awal tadi. Nah, ini kan B1 aksen, biar jadi apa namanya 1 dikali 1/3 dari B1 awal. Ini sehingga menjadi 1. Nah, terus ini kemudian menjadi berapa ini? 2 per 2/3. 3. Ini tetap 0, 0. 60 dikali 1/3 jadi 20. berapa? 20. Nah, ini tuh sebenarnya nanti mengikuti. Kalau ini 20, di sini pasti juga akan 20. Tuh ya. Nah, terus selanjutnya perhatikan untuk B0 aksennya, berarti bagaimana B0 aksennya? Biar ini menjadi 0. Nah, tadi kan Vin bilang, maka paling mudah adalah ditambahkan 1500 B1 aksen. Nah, karena ini salah ini ya, salah barisnya ya. Nah, jadi ini bukan yang 1 ya. Maksudnya tadi kan kebetulan 1 angkanya, tetapi pivot elemen itu adalah ini apa namanya gabungan antara baris kunci dan juga kolom kunci sehingga elemen pivotnya atau pivot elemennya itu 3 ya, bukan angka 1 tapi 3. Tapi 3 ini nanti di literasi keduanya kita harus mengubah menjadi angka 1 ya. Nah, kemudian dengan operasi perkalian baris tadi. Nah, terus ini ya ditambah 1500 B1 aksen, yaitu pada hasil dari elemen dari baris pivot tadi. Ini tetap 1, kemudian ini 0, negatif 1000 ditambah 500 berapa di sini? 500. Negatif 1000 tambah 1500. 1500 dikali 2/3.
Ini berapa? 1000. Ya, B0-nya negatif 1000, kemudian negatif 1 juta ya, ditambahkan dengan 1.500 dikali 2/3. Berapa di sini? 0. 0. 0. Terus habis itu S1-nya 0 dikurangi 1.500. Oh iya di sini. Di sini ada kesalahannya ya. Ini untuk S1-nya di sini 1, ini juga 1. Coba ada yang sudah mengerjakan belum? Saya Masih bingung cara mengerjakannya? bingung. Ada yang ketemu? Bingung, Bu. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Kenapa saya tertanya, nilai angkanya ribuan, apakah sulit untuk menghitung? Katanya tidak, proses Bu. Nah, karena ini nanti akan menjadi dasar ketika kalian mengerjakannya di sini. Nih ya. Nih. Ini 1.500.000. Kemudian ini 1 juta. Ini 0, ini 0. Perhatikan dulu di sini. Ini kelihatan ya. Nah, pertama, di fungsi kendala pertama, ini kalian harus menambahkan variabel slang yang pertama. Nih. Yaitu menambahkan S1 tadi. S1, di mana di sini berarti di S1 ini koefisiennya adalah 1. Yang kemudian S2-nya ini kan tidak ada sebenarnya. Dia tidak berpengaruh di sini. Tapi kita munculkan di sini untuk menuliskan biar nanti di tablo simpleknya itu dia muncul ya, mudah untuk menuliskannya. Saya tulis S2-nya koefisiennya adalah 0 karena tidak berpengaruh di fungsi tujuan pertama. Fungsi tujuan yang kedua. Di sini tulisnya sama tetap X1 plus 2X2 ditambah S1-nya tidak ada, jadi 0 S1 ditambah 1 S2. Ya, sama dengan 40. Mengubah jadi sama dengan. Kemudian fungsi tujuannya dia yang sebelah kanannya ini kita pindah ke kiri ya. Z dikurangi 1.500.000 X1 dikurangi 1 juta X2 dikurangi 0 S1 dikurangi 0 S2. Perhatikan, kenapa di sini 0? Karena kita tidak S ini variabel slang tidak berpengaruh pada tujuannya sehingga dia fungsinya di sini adalah 0. 0 S1 dan 0 S2. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang masih bingung nggak menulis fungsi kendalanya? Bentar. Nah, coba kita menuliskan fungsi mengubah ke bentuk kanonik dulu. Nih, itu ternyata masih bingung ya. Oh, tadi itu data source. Nah, misalnya seperti ini fungsinya. Coba perhatikan. Jadi, nah, coba minta tolong Mbak Hanifah. Untuk fungsi tujuannya ini menjadi seperti apa Mbak Hanifah? Menjadi Z min 2X1
min 2x1 min 3x2 terus min 3x2 min 0s1 min 0s2 sama dengan 0. 0s1 min 0s2 sama dengan 0. Gini ya. Nah, bisa. Kemudian fungsi kendalanya. Nah, yang pertama ini jadinya apa, Mbak? X1 x1 plus x2 plus s1 plus 0s2 sama dengan 4. Plus x2. Ya, plus x2 terus apa di sini? Plus s1 Ditambah plus 0s2 S1 ditambah iya, atau S1 ya ditambah 0s2 S2 sama dengan 6. sama dengan 6. 0. Kemudian selanjutnya di sini X1 Bu, itu mohon maaf Bu. min 4. X2 Itu sama dengan 4. oke. Sama dengan 4 Bu. Oh, 6 di sini ya. 4, sorry. 4 dulu Pak. Di sini sama dengan 4. Ya, terus di sini kemudian ditambah 0s tambah apa, Mbak? 0s1 0S1 ditambah terus 1s2 ditambah 0S1 terus ditambah 1s2 iya S2 sama dengan 6. iya sama dengan 6. Oke, nah bisa ya membuatinnya ya. Nah tadi yang kesalahannya itu adalah pada ini menuliskan pada slangnya tadi ya. Ini masih ada yang salah di. Nah ini harusnya adalah 1, kemudian yang pada B2 S-nya ini 1. Nah nanti dicoba ya Mbak Hanifah ya. Ya, Mbak Hanifah. Iya, Bu. Dan semuanya nanti coba ya ini ya. Nah, ini Yes, Bu. apa namanya sehingga nanti bisa membentuk fungsi ini apa namanya untuk maksimumnya berapa. Nah, sampai di sini ada yang masih dibingungkan tidak? Kayak belum sampai minimum. Ya, masih ada yang dibingungkan tidak? Bu, nanti hasil maksimumnya itu yang sebelah mana? Nah, sebelah RHS ini. Sini ya, sebentar. Di bagian RHS itu, di D0 itu. Iya. Nah, di sini. Ini saya ketemunya 30 juta. Nah, ya ini kan keliru ya. Kayaknya ini harusnya kalau saya lihat ini lebih 60 juta, benar 60 juta, tetapi maksimumnya 60 juta, coba nanti dicek ya, 60 juta. Kemudian ini RS-nya akan ketemu 60 juta di sini. Ya, nanti coba dicoba. Ini masih keliru ini, belum dia yang ngirim benar. Coba atau punya masih apa tadi? Seperti apa? Mas Syahrul, Bu. Mas Syahrul mana? Oh, ini Mbak Anifa udah ketemu. Nanti bisa di-share di sini ya, Mas Syarul ya. Jawabannya 60 juta ya. Oke. Nah, sebenarnya masih ada untuk kasus minimum itu sebenarnya dengan kalian memahami kasus maksimum itu bisa mengerjakan
merupakan kasus minimum, yaitu yang pertama dengan mengubah tadi ya, minimum Z menjadi maksimum min Z ya. Kemudian atau tetap jadi minimum Z dengan caranya sama tadi. Atau dengan tetap minimum Z dengan kolom kuncinya itu baris ke 0 yang paling positif. Tadi kalau paling negatif. Jadi kalau misalnya kasus minimum kita bisa mengubahnya ke maksimum. Sehingga Z-nya itu jadikan min Z ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, jika nanti kalian coba ya. Nah, minimum Z seperti ini kita ubah menjadi maksimum Z ya. Jadi menjadi negatif Z. Jadi untuk maksimumnya itu bisa menjadi min Z. Nah, sama dengan negatif 2x1 ditambah negatif dikurangi 3x2p ya. Negatif X3. Nah, X2. Untuk fungsi kendalanya tetap sama, mengerjakannya juga sama, yaitu perhatikan di sini ya, untuk memilih elemen ini. Nah, untuk memilih baris kunci yang pertama itu dengan Z yang paling negatif. Di sini negatifnya min 8. Kemudian setelah itu hitung rasionya, yaitu RHS dibagi X dibagi dengan kolom kuncinya. Setelah itu ketemu rasio. Nah, di rasio kita pilih baris kuncinya positif terkecil. Kita tap seperti ini sehingga yang irisan baris dan kolom kunci ini merupakan elemen pivot atau pivot elemen. Di sini yang akan kita ubah menjadi 1. Nah, ingat ya waktu matriks dulu ya. Terus yang lain, baris lain pada kolom yang sama itu menjadi 0 dengan operasi baris elementer ini ya. Nah, coba kita cek di sini misalnya tadi ya. Ini. Nah, tadi kan seperti ini, kita negatif ini 9, 9-nya 0 ini ya. Nah, sampai apa? Sampai dia di Z ini tidak ada yang negatif lagi ya, nanti dicek lagi. Ya, sampai tidak ada yang negatif di sini, kemudian setelah itu sudah optimum. Nah, inilah yang disebut sebagai ini maksimumnya, yaitu 48. Nah, coba kalian cek ya, nanti ini kalian coba, nanti Puwin kasih PPT-nya ini, kalian coba dari yang pertama ini, dari contoh soal ini, kalian bikin iterasi seperti ini. Bener nggak ya ini? Nah, 48 dengan perhitungan begini. Nah, karena hitungannya ini harus benar-benar legit dan harus benar-benar detail ya. Nah, untuk apa namanya? Hitungan manual ya, karena dikali berapa, dibagi berapa, ini hitungan manualnya. Nah, tadi mungkin ada yang ada yang hitungnya ketemu beda, coba besok kita diskusikan ya. Kemudian kalau untuk minimum tadi tinggal ininya apa namanya, di sini barisnya ini yang Z-nya itu dijadikan negatif. Nanti sampai juga ketemu RHS-nya ini dia berapa? Yang paling optimum di Z-nya ini atau baris ke-0 tidak ada yang negatif. Itu nggih. Hanya menjadikan dia negatif negatif Z gitu. Nanti ditambahkan dengan Pak Nuril. Gitu nggih. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan untuk membentuk untuk metode simplek biasa ini? Izin bertanya, Bu. Nggih. Yang negatif tadi mungkin apa yang minimum tadi diulang dikit, Bu. Oh, yang minimum diulang dikit. Ya, kita coba saja di sini ya.
Perhatikan ini. Masih kelihatan ya? Nyambungin Kelihatan ya? Bu, kelihatan. Iya. Kita bentuk kanonik dari soal ini. Minimum ini kita ubah menjadi min Z. Maka ini akan menjadi pintu di sebelahnya. Ya. Nah, untuk kasus maksimum, jadi maksimum min Z di sini berarti diubah jadi negatif 2 dan juga karena itu min Z maka di sini jadi negatif. Min 2x1 min 3x2. Oke, kayak gini nggih. Terus kemudian nanti untuk menghitungnya itu sama ya. Sama seperti metode yang pertama tadi ya. Jadi di sini nanti fungsi Z-nya itu menjadi bentuk kanoniknya min Z, kemudian ini ya. Di sini plus 2x1, terus di sini plus 3x2 ya. Karena kita pindahkan ke kiri semua. Terus kemudian selanjutnya yang fungsi kendalanya itu ditambahkan variabel selainnya menjadi x1 plus x2 plus s1 plus 0 s2 sama dengan 4. Kemudian fungsi kendala yang kedua x1 ditambah x1 dikurangi x2 ditambah 0 S1 ditambah S2 ini sama dengan 6. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini. Nah, bedanya cuma ini, Mbak. Ini loh yang fungsi tujuannya ini, ya. Fungsi tujuannya ini yang tadinya apa namanya? Yang tadinya itu Z positif diubah jadi Z negatif Z. Nah, ini aja. Cara mengerjakannya sama. Jadi nanti dimasukkan di sini koefisiennya, kemudian pilih kolom kunci pada koefisien ini pada koefisien X atau S yang paling negatif yang mana, kemudian hitung rasionya. Setelah itu dapat baris ini, dapat baris kuncinya ya. Baris kuncinya di mana kemudian itu menjadi elemen pivotnya harus jadi 1, sedangkan yang lain jadi 0 gitu. Terus sampai iterasi selanjutnya sampai bagian Z ini dia tidak ada yang negatif. Jadi sama seperti maksimum, hanya ketika minum Z-nya diubah jadi negatif Z. Gitu, oke. Masih ada yang ditanyakan sampai di sini? Bu, izin bertanya. Untuk yang elemen pivot tadi itu ya Bu ya, yang mencakup kok di kolom kunci sama baris kunci ya? Iya, betul. Pertemuan kolom kunci dan baris kunci. Kayak ini angka 9-nya ya. Di sini Oh, merupakan pivot elemennya angka 9 ini. terus itu tadi kan Ada lagi yang mau ditanyakan? untuk yang 9-nya tadi itu apa diubah jadi 1 dulu, berarti yang B2 itu dikali 1/9. Yang mana? Oh iya, kalau ini ya, Pak, ini yang tadi itu dikali 1/9. Tadi semuanya. Iya, Bu, soalnya tadi agak bingung yang Ini di bukan situ. ya, ini kan di sini tadi ya. Nah, ini bisa dikali 1/9 B2. Boleh.
Boleh nambah Bu Wiwin? Oke, Pak Nuril. Oke, teman-teman, harusnya yang kita ke B1, B2 ini dibagi 1/9 dulu. Jadi jangan langsung ke B1. Jadi harus ke Oh iya. 9 dulu, itu dibagi dengan 1 semua. Berarti kan nanti yang diubah yang bawah dulu, baru nanti diubah ke yang B1-nya. Gitu. Tadi yang nomor 2 sudah benar, tapi kembali lagi karena tabelnya berubah sama dengan kasus yang sama, maka kita ke 9 dulu, jangan ke 1 yang di merah, tapi yang ke 9 seperti yang ditanyakan sama Hanifahnya. Nurul itu jadi ke 9 dulu, maka ini jadinya tetap Oh iya, ini 0, di tadi sini saya yang ini ya. 1, 0, ini 1/9, di sininya 5. Ya tadi Gitu. saya bingung yang itunya. Iya, Oke, yang di matur depan. suwun Pak. Ini tadi saya nulis lagi makanya saya iya, ini tadi kita salah di ini ya. Ya, harusnya yang kedua ya. Ya, apa namanya? Yang ketiga ini menjadi elemen pivotnya. Maaf tadi. Nah, kemudian menjadi 1 di sini ya. Nah, kalian bisa tadi ya, misalnya kalau manual boleh pakai bantuan Excel ya. Oh iya, terima kasih ini. Ini jadi ya, saya tadi ini yang buat bingung ya. Saya tadi bilang ini kan baris pivotnya ya. Ini kemudian kolom pivotnya atau kolom kuncinya, sehingga elemen pivotnya bukan 1, nggih, tapi elemen pivotnya yaitu 9-nya ini. Nah, ini sebagai elemen pivotnya. Begitu nggih? 9 ini sebagai pivot elemen sehingga dia harus menjadi 1. Nah, di sini sehingga ini kita coba ya, ini 0, kemudian ini 1, ini berarti 5/9, kemudian ini berapa ini? 0, 1/9. Ini nggih. Kemudian 45 dibagi 9, di sini 5. Nah, di sini ini biasanya ngecek ya, ini 6 dan 5. Di sini tuh apa namanya? Di baris pivotnya ini ketika dia ditaruh di sini dia ketemunya sama 5. Nah, tadi Bu salah di sini ya. Balik malah satunya ini ya ke anu. Nah, terus kemudian baru ini di operasi baris elementer itu dengan B2 di sini ya. Jadi di sini ditambah 9 B2. Terus di sini B1 aksennya itu berarti B. Nah, ini ya 1 berarti B1 kemudian dikurangi B2 aksen ya. Nah, dikurangi ini sehingga ini menjadi 0, kemudian ini 0, ini kemudian 1 dikurangi 5/9, ini 4/9, kemudian 1, ini min 1/9, kemudian ini 6 dikurangi 5, 1. Ini ya. Nah, jadi kemudian yang atas ini kemudian B0 aksennya agar di sini menjadi 0, kita operasikan dengan ini, baris kuncinya ya. Nah, jadi ditambah 9 mohon maaf, ditambah 8 B2 aksen. Nah, ini kemudian dia ini tetap 1, kemudian ini 0 nggih. Karena min 8 ditambah 8, kemudian min 5. Ini negatif 5 ditambah 8 kali nih, negatif 5 ditambah 8 kali B2 aksen 5/9. Nah, berapa nih? Ini berarti kan 40, di sini 45,
per 9 berarti masih min 5 per 9 ya. Ini min 5 per 9, terus yang S1-nya di sini tetap 0. Terus di sini 0 dikurangi ditambah 8 per 9, berarti 8 per 9 ya. Nah, kemudian kita lihat dari sini yang negatif terbesar ini ya. Nah, ini di sini ini menjadi kolom kuncinya. Kemudian setelah kolom kunci kita dapat rasionya. Ya, di sini 1 dibagi 4 per 9, berarti 9 per 4. Kemudian 5 dibagi 5 per 9, berarti ketemunya 9. Gitu, nggih. Nah, maka yang positif terkecil tadi ya, positif terkecil. Nah, itu yang di baris yang kedua. Nah, berarti belum selesai ini ya. Nah, kemudian kolom elemen pivotnya itu yang ini, 4 per 9. Nah, 4 per 9 ini yang menjadi elemen pivotnya ya. Nah, ini harus menjadi 1 ya. Nah, yang lain baru nanti kita hitung yang lainnya. Nah, coba perhatikan. Kita selesaikan kalian ya, yang ini ya. Oke. Ini. Nah, untuk kemudian literasi selanjutnya, kita jadi bukan B0 aksen, tapi B0 double aksen. Nanti, ya ini elemen pivotnya nih. Ya. Ya, B0 aksen. Pertama, kita akan memulai dari baris kunci dulu, yaitu B1 double aksen. Ya. Dari B1 double aksennya, itu agar 4 per 9 jadi 1, ini diapakan? Dikali 9 Dikali per berapa? 9 per 4 B1 aksen. Iya, dikali tinggal dibalik ya, dikali 9 per 4. Perhatikan di sini nih, ini mesti 0, kemudian ini juga 0, kan 0 dikali berapapun 0 ya. Ini 1 dikali 9 per 4, itu 9 per 4. Kemudian 9 per 4 dikali negatif 1 per 9, berarti negatif 1 per 4. Nah, ini kemudian dia 9 per 4. Nah, perhatikan nih ya. Nah, ini ke sini. Nah, iya kan sama kan? Oh, ini per 4 ya. Nah, terus selanjutnya baru baris yang lain. Nah, B0 aksennya itu berarti dari B0 aksen di sini, baris B0 aksen ini diapakan biar jadi 0? Maka lihat di sini tinggal ditambahkan di sini dengan ini ya, dengan B1 double aksennya. Yaitu di sini ini di sini kan negatif 5 per 9 berarti ditambah 5 per 9 B1 aksen atau hasil dari baris pivot tadi. Sebenarnya tidak harus ini ya, apa namanya. Nah, ini lebih panjang seperti ini ya. Nah, kemudian kita hitung di sini ini 1, karena 1 ditambah berapapun ini 0 ya. Ini 0, kemudian yang di sini min 5 per 9 ditambah 5 per 9 itu di sini 0, kemudian di sini ditambah 0 ditambah 5 per 9 dikali dengan
9/4 sehingga menjadi 5/4 ya. Terus di sini 8/9 ditambah 5/9 dikali negatif 1/4. Nah, apa nih? Ini jadi negatif 5/36. Ini kalau kita jadikan 36, ini berarti 32 ya. 32/36 dikurangi 5/36. Berarti ini 27 ya. 6 ya. Benar nggak? Nah, kalian sambil nyoba di ini. Nah, terus di sini 0 ditambah ya 5/9 dikali 9/5 sehingga hasilnya berapa? 1 ya. Terus baris selanjutnya B2 aksen, B2 double aksennya. Nah, dia 5/9 sama ya dengan tadi. Kalau tadi ditambah, ini dikurangi. Jadi B2 aksen dikurangi 5/9 B1. Oke, di sini 0, kemudian ini 1, ini 0, kita tinggal hitung yang di sini ya. 0 dikurangi 5/9 dari 9/4, jadi negatif 5/4 ya. Kalian coba cek ini ya, ambil cek yang kita tulis ya. Terus 1/9 ini 1/9 dikurangi 5/9 dikali berapa ini? 1 dikali negatif 1/9. Negatif 1/9. Nah, berapa ini hasilnya? Negatif 1/4, Bu. Berapa? Yang itu negatif 1/4 bukan, Bu? Oh iya, negatif 1/4. Nah, dikali negatif 1/4. Ya, 1/9 dikurangi ini jadi positif 5/36. Ya tadi ya. Nah, ini jadi di sini 4/36 ditambah 5/36, jadi 9/36 atau berapa? 1/4. Nah, sebelum tablonya ini kalian boleh di atasnya itu ditulis orat-oratannya seperti itu ya. Terus di sini HS-nya dari B2 aksen 5 dikurangi 5/9 dikali 5. Nah, berarti di sini dikurangi 25/9. 5 ini kan, ini 5 kan 25. 5 ini berarti 45/9, sehingga ini menjadi 20/9. Ini ya. Nah, ada yang salah nggak ini hitungannya Bu Win ya? Halo? Kalian nyatet enggak di bukunya? Di buku kalian? Tidak. Enggak. Ada yang nyatet enggak di bukunya? Saya sebenarnya udah ngitung dengan Excel ya, hanya hitungan anu aja ini. Ya, nanti kalian coba sampai perhatikan di sini ya. Karena hitungannya memang harus rigid ya. Nah, kalian hitung sampai Z-nya ini di sini ya.
Z-nya ini tidak ada yang negatif ya. Kemudian hasilnya diperoleh di sini. Hasilnya ini adalah, oh ya, di sini tadi Buin lupa ya. Hasilnya ini 41. Ini ada yang lupa. Nah, perhatikan di sini. Tadi ada yang lupa menyampaikan ini. Kita sebenarnya bawa pen mau nulis ya. Tapi ternyata susah sekali ini. Pennya minjem. Nah, ini mana tadi? Ya. Nah, yang pertama ini kan di sini ya. Dia kolom kuncinya adalah X1. Maka X1 di sini akan menggantikan S2. S2 di sini digantikan dengan X1 ya. Ini jadi ini X1 gitu. Nah, berarti ini X1 menggantikan S2 karena dia sebagai kolom kunci menggantikan di sini di baris variabel pada baris kunci ya. X1 menggantikan S2. Nah, ini jadi di sini tadi X1. Nah, kemudian selanjutnya ya. Kayaknya tadi ada yang salah ngitung lagi ya. Terus, nah setiap kali jadi baris dan kolom kunci tadi ya, tadi kan S2-nya diganti X1, terus terasi kedua itu ternyata X2-nya yang merupakan kolom kunci. S2 di sini akan menggantikan S1. Jadi baris dan kolom kunci fungsinya untuk ini ya, mencari X1 dan X2-nya. Nah, di sini X2-nya akan ke S1 di sini ya, menggantikan S1. Oke, sehingga di sini ada Z, X2, X1. Jadi di sini tidak harus X1, X2, bisa 2, bisa juga X2 dan X1. Dapatnya dari mana? Dari tadi ya, perhatikan Bu, ini ulangi lagi. Di sini ketika di tablo yang pertama, ya, ini X1-nya ini sebagai kolom kunci, maka dia menggantikan variabel di baris kunci. Variabel dasarnya ini S2, kolom kuncinya X1, maka S2-nya diganti dengan X1. Setelah itu, di sini X2-nya ini pada tablo yang kedua, di sini X2-nya sebagai kolom kunci dan baris kuncinya ini S1. Maka X2 menggantikan S1 sehingga diperoleh Z di sini X2 X1 ini koefisien pada Z-nya ini tidak ada yang negatif, berarti ini sudah optimum. Nah, nanti ketemunya kalian akan menemukan nilai optimumnya ini dan bawahnya ini hasilnya. Ini ya, RHS tadi atau hasil. Nah, ini ya. Ini adalah hasilnya 41, kemudian X2-nya jumlahnya 2,3 atau ini mungkin pecahan ya. Ini berarti X1-nya X2-nya 2,3 dan X1-nya 4,1. Dilihat X1-nya 41, X2-nya 2,3 dan Z-nya fungsi tujuannya adalah 41. Nanti kalian coba ya, ini kalian manual seperti ini atau boleh juga menggunakan Excel. Itu nggih. Kalau minimum bedanya apa? Z-nya diganti Z negatif. Itu tok bedanya di bawah ini. Nah, ini kalau Z di sini Z-nya positif, ini jadi negatif dikalikan negatif 1. Ya. Tinggal dimasukkan ke sini, caranya sama, cari baris dan kolom kunci tadi. Pertama kerjakan baris kunci, baru baris yang lainnya. Dengan baris kuncinya cukup dengan operasi perkalian, kemudian setelah itu baris yang lain dengan operasi baris elementer di baris kuncinya ini tadi ya, sehingga baris lain itu menjadi 0 pada kolom kunci dan baris kuncinya ini menjadi 1. Oke, nanti ini perlu cermat ya. Nah, ada yang mau ditanyakan enggak sampai di sini? Bisa ya? Maksimum minimum ya. Iya, mungkin bisa tambah latihan dengan Pak Nuril. Oke, siap Bu.
kasih ya Pak Nuril. Maaf. Sama-sama. Nggih. Iya, baik. Silakan dilanjutkan ya dengan latihan-latihan. Baik, Bu Win pamit dulu. Ini karena di bimbingan ini ya menunggu. Terima kasih sebelumnya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, gimana teman-teman? Muhammad? Jiwa. Sepi. Lumayan. Mantap, Pak. Oke. Teman-teman bisa, Pak Le sudah ada aplikasinya, tapi ini cuma mengejar hasil akhirnya saja. Makanya saya tadi, oh ya tadi sudah bagus. Terima kasih, konsisten saja. Tadi yang pertama itu salah langkahnya di yang satu tadi. Ini tadi yang siapa? Arul, mana Arul? Saya, Pak. Nah, itu benar jawabanmu, Dek, mau 30 juta ya. Ini Pak Dol pakai Excel. Iya, Bu. Pakai Iya, Excel, pakai Lindo. Itu ini 0,3 pangkatnya positif 8. Jadi itu yang teman-teman kondisikan. Itu kan baru kasusnya minimum. Tapi kalau pakai tadi sudah sama Bu Wiwin, tidak apa-apa. Nanti teman-teman bisa belajar lagi yang nanti tak koreksi Pak Nur, nanti tambahin lagi yang di minimum. Karena di minimum itu ada tambahannya M. M itu bilangan yang sangat besar sekali. Tadi kalau Bu Wiwin pakainya yang min, bisa pakai Lindo itu bisa. Pak, gimana pakai Lindonya? Oke. Ada 2 software, itu Lindo sama POM. Kalau POM hasilnya, kalau Lindo itu DE kayak bahasa pemrograman. Nah, ini kalau saya ini. Nah, kelihatan ya teman-teman? Ya, itu inputnya. Inputnya itu seperti itu. Ini bersakan ini. Gitu. Jadi ini inputnya. Jadi inputnya itu beda-beda. Kalau nanti kasusnya minimum ya minimum dibalik aja. Kalau sampai Lindo langsung ketemu. Kalau yang POM itu lebih ada stepnya juga. Makanya tadi teman-teman sudah nyoba yang tadi belum? Berarti salah semua ya? Yang juta-jutaan tadi, Pak. Enggak, yang ini, yang di Bu Wiwin tadi itu, yang 41. Itu saya ketemunya 41,25. Jadi gitu, jadi teman-teman juga perlu ngecek lagi hitungannya, karena makanya teman-teman bisa pakai Excel kalau praktek. Kalau pengen perkaliannya cepat gitu. Ini yang pakai Lindo. Kalau yang pakai POM itu juga bisa. Nah, ini POM seperti ini. POM lebih cepat. Sama 41,5. Oke. Nah. Ini POM. Kalau POM itu sama inputnya. Oke, coba Pak Nuril. Tadi kasih soalnya Bu Wiwin apa ya? 4/6 ya? Oh, sama ini. Ini berarti kasusnya Bu Wiwin tadi tuh. Ya kan? Hasilnya sama. Dengan X1-nya ini 3,75 sama 2,25. Lah tadi Bu Wiwin itu kalau nggak salah ini 3,44, ini 2,3. Jadi salah perhitungan, salah ini lagi. Nah, ini inputnya bagaimana, Pak? Kita delete. Mana? Nah, ini ada literasinya. Kalau yang di POM itu literasi pertama slamnya ini 6 sama ini yang di belakang 9. Ini positif semua. CC min ZJ. CC-nya masih 0. Nah, sekarang dari sini CC-nya itu setelah dari cost-nya. Kayak gitu. Ini saya close dulu kayaknya. Bisa enggak ya? Oh, bisa. Oke, kalau kita mau nyoba itu kalau minimum tadi kita nggak ketemu ya. Yang 1.500 ya? Oke.
Bisa kok. Kita cobanya dari sini. Nah, ini. No. Nah, soalnya nomor berapa tadi? 0,6 soal 2 ya. Variabelnya berapa? 2 kan? 2 atau 3 ya? Oh, 2. 22 kasusnya maksimum. Oke. Baru muncul. Di sini tadi 1.500, di sini 1 juta. Ini kan kalau di sini tadi 3, di sini kan 2. Di sini 1, di sini 2 ya tadi. Di sini 60, di sini 40. Sudah. Oke, kalau sudah kita ke soalnya kenapa enggak mau maksimum 3 sama 2 begini kan? Harusnya kita soalnya bisa. Tuh. Down. Coba. Ini soalnya kok enggak muncul. Coba. Saya close dulu aja. Jadi teman-teman bisa. Harus tahu rumusnya aja sih. Cuma input dari ininya saja. Close, kita pilih linear program. Ini 3, ini 2, ini 60. Ini 1, ini 2, ini 40. Nah, harus muncul soalnya ini bisa dikerjakan. Kalau tadi nggak muncul. Nah, ini sudah muncul. Ini 30 juta dengan kondisi ini. Nah, teman-teman bisa lihat lagi. Kalau mau lihat literasinya di bawah ini. Nah, ini. Literasinya bagaimana Pak Nurul? Ini literasinya. Dia hanya 2 literasi langsung ketemu. Gitu. Tapi literasinya di sini cos CC min ZG. Kan ini dikurangi sini. Maka muncul 15, maka munculnya kan di sini. Z-nya. Sudah muncul negatif. Itu teman-teman. Iterasinya sudah. Nah, ini ada dual. Kalau dual nanti sudah bicara lagi dengan yang lainnya. Teman-teman bisa lagi grabnya saya sudah hilang ya. Bisa, dia di grab bisa. Jadi dia bisa di grab lagi. Lihat gambarnya. Itu bisa. Jadi teman-teman kalau ngitung di manual, teman-teman itu pakai Excel bisa. Yang penting ini bisanya OBE. Makanya tadi yang disampaikan clue-nya di baris sama kolom kuncinya. Gitu. Oke, itu saja dulu. Nanti silakan teman-teman belajar. Kalau bukunya Pak Nurul itu belum 100% jadi masalahnya. Ini ada tapi masih perlu lagi saya revisi. Karena masih tandanya masih berubah beda-beda. Oke, itu saja dulu.
Nanti teman-teman ngecek lagi tadi. Jadi kalau untuk yang di Lindo sama yang di POM itu hanya ngecek lagi jawaban kita itu benar atau salah. Kalau prosesnya sama dengan tadi, yang pertama menentukan kolom kunci. Kalau sudah kolom kunci baris kunci, pivotnya itu dibagi satu dulu, baru nanti ke yang lainnya. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Maaf Pak. Gimana Febri? Boleh minta tutorial? Boleh minta tutorial buat install Lindonya nggak Pak? Kalau Lindo bisa, Lindo itu hanya untuk 1 bulan. Masternya nanti Pak Nuril bisa ketemu saya atau pas ke kampus ketemu saya enggak apa-apa. Kalau untuk POM itu sudah ada, nanti saya kasih enggak apa-apa. Gitu. Tapi nanti saat ujian teman-teman ada tetap harus ke yang simplet biasa. Cuma nanti teman-teman bisa menguji jawabannya benar atau salah. Jadi nanti saat kita ujian ya tetap kita pakai yang manual yang tadi itu. Kolom kunci sama itunya. Teman-teman belajar lagi. Kalau mau menyimak lagi, teman-teman cari di link YouTube ada itu. Kalau mau latihan lagi dengan metode simpleknya, itu enggak apa-apa. Karena saya tidak kasih dulu, saya mau buat tapi ya sudahlah, sudah ada yang lebih bagus. Kalau nggak dasar dosen mana ya, saya juga lupa. Cari aja metode simplek itu, nanti teman-teman bisa. Itu kalau nanti untuk yang praktek Lindonya, nanti kalau setelah Bu Wiwin kita masuk ke kelas, insya Allah nanti kita belajar bareng-bareng. Baik Pak, nanti kalau offline bisa. Ya, bisa kita latihan dan ininya. Oke, itu saja dulu. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Berlanjut lagi, Pak Nuril masih baru dapat 2 soal. Soal yang ketiga belum dapat. Nanti saya WA lagi teman-teman untuk tugas yang pertamanya. Untuk tugas keduanya, bisa enggak ya pakai simplek? Cukup itu dulu saja. Biar nanti teman-teman enggak terlalu berat. Nanti kalau sudah Bu Wiwin selesai, nanti baru kita ke simpleknya itu diperkuat lagi. Ya, itu saja dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Nuril. Sama-sama.